panjatkan kepada Tuhan agar kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya, Ibu minta pimpin berdoa dulu. Berdiri. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dipa telah membantu Ibu untuk memimpin berdoa. Ya, untuk membangkitkan semangat belajarnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita isi dengan lagu ya anak-anak. Kita isi dengan lagu ya anak-anak. Ya, silakan buka maskernya ya. Bisa dibuka dulu maskernya. Kita nyanyi sama-sama ya. Adapun lagu yang kita nyanyikan yaitu Maju Tak Gentar ya. Ibu putarkan slipnya dulu. Berdiri. PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih Dipa sudah membantu Ibu dalam menyampaikan salam dan tepuk PPK. Anak-anak, sebelum menginjak ke materi, Ibu sajikan sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ya anak-anak yang disajikan itu? Membersihkan lingkungan. Betul sekali Nanda. Gotong royong. Betul sekali ya. Membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Betul sekali Nanda. Kerja bakti. Kerja bakti. Dipa, betul sekali. Ada yang lain? Kerjasama. Manggadi ya, betul sekali. Ya, betul sekali anak-anak. Gambar yang Ibu
dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Ya, jadi anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Ya, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1 suhu dan kalor. Muatan materi PKM. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai anak-anak, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisa hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara benar. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu mengaitkan hasil analisis mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat secara percaya diri. Ya, itu 3 poin tujuan dari pembelajaran kita. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya ya. Untuk silakan amati video yang Ibu sajikan. Kira-kira permasalahan apa yang terdapat dalam video ini? Silakan dicermati. Jabatan Api Kesatuan yang Kapolri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding. Tamat sudah karir Ferdi Sambo di institusi Polri. Hal ini setelah Polri resmi menolak banding atas pemecatannya dari Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Polri pun mengetuk palu dan memutuskan menolak permohonan banding Sambo terkait pemecatannya sebagai polisi. Ferdi Sambo pun dipecat secara tidak hormat dari Korps Bayangkara. Adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang dilakukan oleh Dirjen TPS. Proses administrasi terkait keputusan yang dilakukan oleh sidang komisi banding ini akan diproses lagi oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 junto, 56 KUHP. Dengan dijeratnya lewat pasal pembunuhan berencana, Ferdi Sambo pun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima 12 berkas pembunuhan Brigadir Yosua. 12 berkas perkara telah diterima dengan rincian 5 berkas menyangkut pasal 338 dan 340 dan 7 berkas obstruction of justice. Kejagung terus berharap berkas kasus pembunuhan Yosua segera dinyatakan lengkap dan segera disidangkan. Kalau menurut aturan kita diberikan waktu 14 hari. Ya. 1 minggu menyatakan suka, 14 hari mengembalikan berkas ketika berkas ini dinyatakan tidak suka. Akan tetapi 14 hari itu bukan lengkap, harus seperti itu. Kalau misalnya 10 hari kemudian sudah lengkap, ya 10 hari dinyatakan bahwa perkara ini bisa lengkap. Dan yang paling terpenting adalah tim penuntut umum dan tim penyidik ini sudah melakukan koordinasi yang secara intensif.
Ya, anak-anak, demikian tadi videonya ya. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi dalam video di atas yang Ibu sajikan? Polisi membunuh polisi. Betul sekali Nanda, polisi membunuh polisi. Saskia, Ferdi Sambo terancam hukuman mati. Betul sekali Saskia. Catur, Menuntut Ferdi Sambo. menuntut Ferdi Sambo. Betul sekali. Yang lainnya? Polisi masuk penjara. Polisi masuk penjara. Ya, betul. Yang lainnya ada lagi? Tidak ada ya? Oke, betul sekali ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian? Ya. Jadi, video yang Ibu sajikan tadi adalah ya bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kedudukan hukum yang sama di Indonesia ya. Baik itu polisi, baik itu pejabat ya, memiliki hak yang sama di dalam hukum ya. Kalau dia bersalah, otomatis dia akan dihukum juga anak-anak. Bisa diterima ya? Bisa ya. Maka dari itu kita akan di sini akan belajar mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, ada yang tahu hak itu apa ya? Saya, Bu. Ya, Depi. Apa itu hak Depi? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya, betul sekali ya. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang mesti didapatkan seorang ya, atau sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang ya. Terima kasih Devi ya. Kemudian dilanjutkan ke kewajiban. Ada yang bisa? Saskia. Oke. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, betul sekali. Tepat sekali Saskia ya. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Yang terakhir, tanggung jawab. Ada yang tahu tanggung jawab? Bu. Dipa, Tanggung ya. jawab adalah kesadaran manusia akan kehidupan waktu yang dilakukan. Oke, tanggung jawab itu adalah kesadaran ya. Kesadaran manusia ya terhadap hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, oke. Berikan dulu aplaus untuk temannya yang sudah menjawab ya. Ya, anak-anak, itu mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, di sini kita akan membahas mengenai hak kita sebagai warga masyarakat. Ya, sebelum dibaca di slide-nya, ada yang tahu hak sebagai warga masyarakat? Ya, Mendapat perlindungan hukum. betul sekali ya. Sesuai dengan video pembelajaran yang Ibu sajikan tadi ya. Berarti setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Ya, yang lainnya, ada yang bisa bantu lagi? Kalau kita siswa, apa haknya? Hak siswa mendapat pelajaran. Ya, betul sekali ya. Jadi di sekolah, hak kita di sekolah sebagai siswa mendapatkan pembelajaran yang baik. Ya. Kemudian yang lainnya, ada lagi? Hak kita sebagai warga masyarakat? Saya, Bu. Ya, Devi? Berpendapat dan berorganisasi. Ya, 100. Ya. Jadi, itu sesuai dengan Pancasila poin keempat begitu. Ya, yaitu kemerdekaan kita berpendapat dan berorganisasi. Ya, bisa diterima adik-adik? Bisa ya. Itu mengenai hak kita sebagai warga masyarakat. Ya, di samping hak-hak yang sudah Ibu sebutkan di dalam layar PowerPoint-nya. Ya, bisa diterima ya. Oke. Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Mengenai kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya. Oke. Sebelum itu bahas, ada yang bisa memberikan contoh kira-kira kewajiban kita di warga masyarakat? Saskia lagi. Yang lainnya gimana ini?
betul sekali ya. Yang lainnya ada lagi? Yang lain, Devi? Membayar pajak. Iya, membayar pajak ya. Setiap tahun ya, Bapak, Ibu, anak-anak membayar yang namanya apa yang di sana itu, yang di negara itu? Ya. Pajak ya, atau istilahnya samsat ya. Itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, di samping itu kewajibannya adalah ya mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Ya, misalnya gotong royong, kerja bakti, ya, siskamling, itu ya, itu merupakan contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, sudah 2 poin yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan dulu ada anak? Bisa diterima? Bisa. Ya, bisa ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan mengenai hak sebagai warga masyarakat, kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, Ibu lanjutkan ke poin berikutnya. Ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, sebelum Ibu bahas, ada yang tahu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Ya, Nanda? Membayar pajak tepat waktu. Ya, betul sekali. Yang lainnya? Ayo, tanggung jawab kita. Apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Ya, ya. Jadi ya, tanggung jawab hampir mirip dengan kewajiban yang kita miliki dalam masyarakat. Ya, apakah itu membayar pajak tepat waktu, ya, kemudian mentaati aturan lalu lintas, ya, itu tanggung jawab kita ya. Kemudian menjaga keamanan lingkungan, ya, itu juga tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Ya, Ibu tanya lagi, apa lagi? Tadi Ibu bilang tanggung jawab kita? Ya, mentaati aturan lalu lintas. Betul sekali Saskia. Kemudian apa lagi? Membayar pajak. Betul sekali ya. Menjaga apa tadi Ibu bilang? Kebersihan lingkungan. Betul sekali. Pak ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Bisa diterima anak-anak? Bisa ya. Itu mengenai tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Kira-kira materi hari ini cukup sekian ya. Ya. Jadi tadi sudah Ibu bahas mengenai pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab, kemudian implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari ya, atau bentuk-bentuk hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Ya. Oke anak-anak, kelihatannya lesu sekali ya. Hello. Hello. Ya, oke. Untuk membangkitkan semangat lagi, kita goyang-goyang dulu sedikit ya. Oke, Ibu akan sajikan ice breaking dulu. Ya, yang semangat ya anak-anak. Berdiri, saling ya. Ya, semangat ya. Ya, silakan. Anak
Ya, cukup sekian ya anak-anak. Gimana? Sudah semangat belum? Masih semangat ya? Ya, oke. Kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya ya, yaitu mengenai LKPD. Ya. Ya, oke. Sebelum mengerjakan LKPD, ya, silakan Anda ke depan dulu. Tolong bagikan LKPD-nya ke teman-temannya. Ya, silakan dibagikan Anda. Oke, terima kasih Nanda. Apakah semua sudah memegang LKPD? Ya. Oke, anak-anak, silakan dicoba dikerjakan LKPD yang Ibu sajikan ya. Tetapi sebelum lanjut mengerjakan, silakan diperhatikan dulu petunjuk cara pengerjaannya ya. Di sana dikasih nama ya, kemudian nomor ya, nama kelompok, nomor absen ya, kelas ya. Kemudian silakan diamati LKPD-nya. Kalau ada yang belum bisa diterima atau ditanyakan, silakan acungkan tangannya ya. Nomor satu kelompok. Ya, silakan diisi nama satu kelompok ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu minta dikumpulkan kembali LKPD-nya ya. Jadi ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kira-kira 10 menit. Bisa ya 10 menit anak-anak ya? Bisa? Bisa ya. Silakan mulai dikerjakan. Nama kelompok dan kelasnya. Ya, silakan diisi nama kelompok dan kelasnya. Sini ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya, ditulis. Ya, silakan ditulis. Salin ya. Ini dibuat ya, disalin ya. Ya. Silakan dibuat nama kelompok dan kelasnya anak-anak ya. Dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Ini dibuat dari saya, disalin ya. Silakan dikerjakan. Ya. Waktunya 10 menit anak-anak ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung ke Ibu ya. Sudah dikerjakan? Ya, silakan ditulis Wirya jawabannya. Ya, dijawab di sini jawabannya sesuai ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah open ya, murah open. Ada yang ditanyakan anak-anak? Bisa dikerjakan ya? Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ya, silakan Kristal ini ditulis jawabannya. Ya, Debbie, Aris ya, ditulis ini ya, bisa ya. Manggita, silakan dijawab ya, LKPD-nya. Deisha sudah dijawab Deisha? Ya, ya dilanjutkan dulu. Ya dikerjakan dulu anak-anak. Yang kurang jelas silakan tanyakan di depan ya. Oke. Untuk penyampaian LKPD ya, nanti
Ya. Nanti silakan diwakili presentasinya satu orang. Sementara kelompok yang lain sebagai pemberi saran, ya, pemberi masukan. Ya, silakan ya. Dikerjakan dulu LKPD-nya. Sudah? Debbie sudah? Siapa? Alis ya? Alis sudah, Alis? Ya, dikerjakan dulu ya. Ya, silakan dikerjakan Anita ya. Yang ini ya. Dilanjutkan dulu, Deica juga. Sudah? Ya, dikerjakan dulu ya. Ingat kasih nama ya, nama, nomor kelas ya, itu diingat ya, untuk data identitas. Nama, nomor dan Saskia sudah? Sudah, yang lainnya? Sudah, Nanda sudah, Devi? Sudah? Lagi satu ya, dikerjakan dulu ya. Ditunggu dulu ya temannya ya. Silakan dikerjakan sesuai apa yang kita sudah bahas tadi ya, Kak ya. Sudah? Devi sudah? Sudah. Dipa sudah? Ya, sudah ya? Oke, kita mulai bahas anak-anak ya. Oke, yang pertama kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan kelompok 1. Terima kasih Ibu. Saya di kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Tuliskan permasalahan yang terdapat dalam gambar tersebut. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan menghargai hak kewajiban dan tanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat. Ya, betul sekali. Menurut kalian mengapa hal tersebut tak bisa terjadi? Karena manusia makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Nanda. Kelompok lain ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Tidak ada? Ya, jadi ya, apa yang dituliskan dalam permasalahan yang terdapat dalam gambar tersebut. Ya, jadi sudah tepat ya. Jadi permasalahan yang ditulis di sana adalah pentingnya kerjasama. Ya, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena kita sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, ya, yang harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kemudian Ibu lanjutkan, sebelum dilanjutkan berikan A+ dulu untuk kelompok penyaji. Ya, Ibu lanjutkan ke kelompok 2. Siapa? Saya. Devi, mungkin maju ke depan Devi, silakan. Terima kasih Ibu, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. akan membacakan hasil diskusi kelompok 2.
Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang dilakukan. Iya, betul sekali ya. Di sini kelompok 2 membahas mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, kelompok lain ada yang ditanyakan dulu atau menanggapi? Tidak ada ya? Ya, betul sekali ya. Catur, hello. Ya, mohon perhatian ya. Oke ya. Jadi ya, itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bisa diterima ya anak-anak? Bisa ya. Silakan kembali ke tempat Depi. Berikan aplaus untuk Depi ya. Ya, Ibu lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Kegiatan 3. Siapa yang bisa mempresentasikan ya? Kelompok 3. Ya, silakan Dipa. Diwakili ya temannya. Terima kasih Ibu. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat mematuhi aturan dan normal yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan, membentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat, membayar pajak tepat waktu, menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, betul sekali ya. Jadi itu apa yang dibahas kelompok 3 mengenai bentuk kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, kemudian di samping itu dibahas mengenai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Untuk kelompok lain ada yang menanggapi? Bisa diterima apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Bisa ya. Itu ya anak-anak. Jadi semua LKPD sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan dengan kesimpulan dan penguatan. Ya. Sebelum Ibu menyimpulkan, kita bersama-sama menyimpulkan. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan ya. Oke, Saskia, kira-kira kesimpulan hari ini apa ya? Terima kasih Bu. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil kesimpulan pembelajaran. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Ya, itu mengenai keseimbangan ya. Jadi Ibu tulis ya anak-anak. Di sini kita sudah tadi mempelajari ya. Kita simpulkan bersama-sama ya. Adapun materi yang kita bahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Ya, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak ya. Segala sesuatu yang mutlak
Ya, perhatikan anak-anak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu ya mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Yang mana hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian tanggung jawab itu sendiri adalah hak dan kewajiban yang dilakukan secara bertanggung jawab. Ya. Jadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, Saskia ya. Di sana sudah dijelaskan bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara apa tadi? Seimbang. Betul sekali Nanda ya. Jadi hak, kewajiban dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jadi anak-anak, demikian tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Bisa diterima? Bisa. Kok loyo sekali? Bisa diterima? Bisa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya, itu baru ya. Oke, itu mengenai kesimpulan dan penguatan dari Ibu ya. Mengenai materi hari ini ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ke refleksi ya. Refleksi di sini Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada anak-anak ya. Yang pertama, kira-kira materi apa yang paling disuka di pembelajaran hari ini? Oh, lagu Maju Tak Gentarnya. Oke, Saskia, yang lainnya? Senam pinguinnya. Oke, berarti anak-anak suka di ice breakingnya ya. Yang lainnya catur? Senam pinguin juga. Oke. Video Ferdi Sambo. Ya, video Ferdi Sambo ya. Oke. Ada lagi yang disukai dari anak? Oke ya. Kalau tidak ada, kemudian Ibu tanya lagi satu. Apa yang tidak disukai dalam pembelajaran ini? Semua pembelajaran disuka? Ya, terima kasih anak-anak ya. Astungkara ya, apa yang kita pelajari hari ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke anak-anak, sebagai evaluasi, Ibu sudah kasih tadi ya soal pilihan gandanya ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Kemudian akhir pelajaran silakan nanti Nanda minta tolong dikumpulkan ya sebagai evaluasi. Kemudian untuk pemberian tindak lanjutnya silakan dikerjakan nanti anak-anak ya di rumah. Buku tema 6 ya, halaman 35 ya, soal nomor 1 sampai 5. Bisa diterima anak-anak? Bisa ya. Terima kasih, itu mengenai evaluasi dan pemberian tindak lanjutnya ya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagi ya. Yang semangat ya. Buka mulutnya ya. Kita akan bernyanyi ya. Lagu
tadi? Silakan dikumpulkan. Ambil punya teman semuanya ya. Ya. Oke, terima kasih Nanda sudah membantu untuk mengumpulkan hasil LKPD dari semua siswa ya. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini ya mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Untuk mengakhiri awal kita buka dengan doa. Hari ini diakhiri dengan doa juga. Kepada yang bertugas, Ibu persilakan Berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini ya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan hati anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu tutup dengan